Dah. Yuk, Mas Gigi, maju dikit. Makan. Ini. Hello guys. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di acara Apa? Pengajian. nggak genah. Bincang lincang lempis. Singkatannya apa? Belibis. Lempis. Ngasal aja. Enggak loh. Bincang lempis. Nah, itulah pokoknya itu acaranya. Pokoknya belibis. Kita kayak market. Ya, episode 2. Udah sudah dulu. Cepet juga ya kita ya. Episode 2. Gorengan. Tapi kita mau bahas apa? Monggo Mas Gigi, sesuai saran Mas Gigi kemarin. Apa? Kayaknya kita perlu bahas tentang spek pisau lempar. Spek. Wah. Spek ini. Pak. Begini ya. Spesifikasi pisau lempar Terus? mengacu pada standar untuk kejuaraan. Terus lagi mana? Suara apa nih? Polemika. Polemika. Kita menginduk polemika. Jadi nanti Mas Bayu sama Mas Victor Aku memperjelas spesifikasi untuk kejuaraan lempar pisau polemika. Kemarin kan sudah bentuk ya, bentuk pisau. Lempar aja loh dia. Nanti kita ulangi bentuk ya, simetris asimetris. Masalah aturan biar coach Gigi yang. Aku harus tahu. tapi kan coach. Kalau aku kan dari desain aja. Sebagai maker dari desain. Gimana bikin pisau yang. Gimana ceritanya mengatasnamakan maker? Kan maker beneran aku. Aku sebagai dukun. Cuma sudah ya. Maksudnya nanti dari maker bikinnya gimana cara bikin pisau lempar. Gerinda. Itu teknis. Ya mas. Yuk. Ukuran. Loh, mana meterannya? Ini loh. Jenis teknik kemarin udah ya? Ya? Teknik Jenis pisau lempar dulu. jenis pisau lempar. Ada pisau yang mudah dilempar nancep sama yang jenis susah dilempar. Anak dilempar. Jadi kalau dari bentuknya itu ada simetris dan asimetris. Kemarin udah sempat dibahas juga. Simetris kiri kanan, Simetris. ada apa? Ada asnya tengah gitu, simetris. Mana lagi ya simetris ini? Yang kemarin saya bilang umumnya awalnya ya tahunya pisau lempar ya kayak gini modelnya simetris gitu. Ternyata ada yang berbentuk tidak simetris, ada yang ini bentuk kayak buih-buihan, buah-buahan. ini termasuk tidak simetris. Ini apalagi tidak simetris? Jelas. Ini simetris. Bukan tidak simetris, ansimetris. Asimetris. Tidak simetris itu Antisimetris. kalau tidak simetris itu harusnya simetris tapi melenceng. Oh, begitu. Harusnya simetris. Cuma salah gerinda, jadi tidak simetris. Asimetris. Oke. Berdasarkan distribusi bobotnya karena Distribusi bobot. terkait dengan teknik lempar juga, ada yang cenderung beratnya ada di tengah kesetimbangannya. Timbangan. Setimbang gitu. Oke. Mana mau dicor ya. Jadi di tengah Gini. biasanya lebih cocok atau lebih mendukung untuk teknik full spin. Spin karena di teknik full spin untuk beda jarak, beda cara handle-nya. Jadi di jarak-jarak ganjil kita pegang handle-nya, kalau di jarak genap pegang yang bagian blade-nya atau bilahnya. Kalau saya karena orang Jawa ngapalinnya jarak genep nyekel sing landep. Wah. Dan cepet hafal, Pak. Mengerikan. Itu
Lalu ada pisau yang bawahnya grab. Distribusi beratnya lebih dominan berat di handle, jadi titik keseimbangannya agak mundur. Biasa lebih nah ini kelihatan banget. Woi, tipe nopo buku. Ini arus. Ini kelihatan banget nih. Wah ini Makin kelihatan banget itu. ini kampak ya. Nah, kampak itu yang salah satu yang keseimbangannya di kalau kampak di apa ya? Kepalanya ya. Kepala. Karena terpengaruh dengan teknik sebetulnya. Jadi kalau ada teman-teman maker mau bikin pisau lempar ya dilihat kira-kira mau pakai teknik apa. Kalau mau pendekatan untuk teknik half spin setengah putaran dan no spin, lebih enak dibuat yang berat bagian handle-nya. Kalau untuk teknik spin full spin lebih cenderung dibuat seimbang di tengah gitu. Mungkin itu. Kemudian untuk spek pertandingan, karena sebelum pertandingan itu selalu ada apa? Pengukuran ya. Verifikasi. Jadi ada beberapa kriteria yang itu untuk lebih seragam lah untuk lebih fair play gitu. Tuh. Kok aku terus? Enggak apa-apa, cocok memang saatnya Bapak. Nah, kita masuk ke pada apa? Panjang dulu apa? Anu. Panjang dulu kali ya? Anu, Panjang dulu. meteran. Pisau untuk teknik full spin, putaran penuh. Panjangnya minimal adalah berapa kemarin? 200. Panjang. 200 minimal. Pak, 2 cm. Oh, 25. enggak. Minimal. Full spin 25. 250 mili. Walaupun Kepanjangan. panjang rata-rata orang Indonesia itu yang 10 cm maksudnya. Wah, berarti punya gue panjang. 10,5. Nah, Idol 11. Max performer. Idol Mas. Nah, ini itu kan gini nih sebelah. Itu bukan idol itu. Kalau normal bukan normal ya. Posisi bener ya 25 kan ini? Iya benar. posisi ngumpet sih ya habis. 24 berapa itu, tapi supaya aman 25. 25 25 cm untuk full spin. mendekati 10 inch lah. Kalau 10 inch pasti lolos ya. Iya. 25 cm. Kita coba pisau yang full spin. Itu jelas masuk. Oh, jelas include itu. Secara panjang masuk ini. Panjang masuk. Berapa? Maksimalnya berapa? 3? Maksimal 40. 40. Nah, segini 40. Masih murah. Masuk. Itu ombak. Nah, Sudah cukil loh ini. ini full spin bisa ya? Bisa. Bisa. Itu full spin. Let's go. 28 masuk. Jadi Ini Raven. oh, Raven. Pasti masuk. Raven Pas banget. 20, Pak. 25. 2 kurang, Harusnya 26. kurang setengah senti punya aku. Wah, ini Udah bengkok, udah digerendam. makanya bilang grade A. Tapi masih bisa untuk full spin. Bisa ya. Full spin minimal 2 23. Oh, jangan lompat no spin dulu. Full spin, mana lagi? Full spin. Mana lagi? Ini full spin. Itu ada. Full spin. Oh ya. Ini full spin. Itu dapur. Full spin 27. Oh, ini masuknya ini masih 26. Oh ya ini masih Masih 26 masih versi yang asli ya. Berarti yang asli. Masih 26 itu. Masih 26. 26 Masuk. punya aku udah nyusut berapa senti ya? Senti lah. Setengah senti. 25 setengah. Udah pesek. Masih masuk. Udah mulai pesek. Oke. Oh ya, lampu. Terima kasih, Mas. Tadi full spin. Lebar maksimal 5 cm. Oh ya. Lebar maksimal ya, maksimal 5 cm, panjang dari 25 sampai 40 ya. 40. 25 sampai 40, lebarnya maksimal 5 cm, 5 cm itu lebar. segini. Mana Lebarnya ada yang berapa over ini? nggak segini? Enggak. Ini semuanya, Pak. Enggak, pas Mas. Pas. Ini kan udah aman. Ini ya, lebar banget.
Yang ini sudah di Oh, masih masuk. Masih 3 cm. Oke. yang ini Jadi kalau sudah- lebar aman lah. Ya. Nah, sekarang ke berat. Berat untuk peso full spin berapa? Minimal 200 200 gram. minimal. gram. 200 gram itu 1/5 on. 1/5 kilo ya. Iya, memang. 1/5 kilo. Setengah on. 2 on lah ya. Brown ya, dua. 2 on. Nah, mari kita coba. Saya bawa timbangan. Bisa full spin tadi mana yang full spin ini? Nah, tuh udah 0. Kita tes. Wah, maghrib. Bentar. Kita coba apa? Raven ya, Raven. Versi asli. Oh, itu 235. 235 minimal 200. Minimal berapa spin and spin half spin? Rapin 180. 180 minimal. Minimal masuk. Nah, ini masuk lah. Oh, masuk sekali. Include. Include. Oh, salah kok al spin dulu, Bang. Spin dulu ya. Ya, Nih, spin. spin. Minimal berapa spin? Minimal berapa? 250. 200. 200. 210 masuk. Include. Masuk. 204. 204. Oke. Masuk. 204. Masuk lagi. Rata-rata sama ya. Ini gede ini. Ini 227. 7. Masih masuk. 224. Masih include. Gimana? Ini. 230 masuk. Cuk. Raven boleh buat no spin ya? Buat full spin ya? Boleh. 235 masuk. Masuk. Nah, Raven ya. Nah, Nah, ini yang gede ini. yang gede. 573 setengah Setengah kilo kilo. lebih. Tidak masuk untuk masuk. ukuran sekarang. Tapi bisa latihan mantap ini bro. Nah, ini untuk latihan stamina. Stamina dan endurance di kamar. Iya apa mana sesuai Mas Bay? 25 gitu itu. Wah, 26. hampir 26. 26. 26 beratnya? Oh masuk banget 208. 228. Kalau mau spin, no spin, no kidding. Saya dilempar ya. Oh, Sebenarnya pertimbangan nih harus pakai berat terukur karena Regulasi Mas. Olahraga terukur loh. oh Ada rentangnya. jangan lupa ada nama valid scoring area VCA. Bukan VCO loh, VCO ini minyak pembesar itu. Valid scoring area itu 10 cm dari pucuk, jadi hitung 10. Berarti nek nancep begini poin, nancep begini poin, nancep begini ora poin. Kan tidak masuk. Sampun nancep gini. Mau nancep Saking segini. gagangnya Oh iya. Gagang. Udah cari salah. Terus kalau handle nggak masuk ya? Handle nggak masuk. Yang penting yang masuk adalah ujung dan valid scoring area. Nah, untuk Viso full spin boleh nggak gagangnya juga lancip? Boleh salah. Boleh asal nggak ada blade-nya. Apa? Bednya satu. Boleh, tapi nggak ada bevelnya. Oh ya. Tapi kalau nancap gagangnya, Orang Nggak itu. ya. Tujuannya kan itu biar nancap. Iya, betul. Begitu kira-kira. Nah, lanjut Viso. So, No spin tadi udah ya? No spin. No spin. Dong, No spin. Nah, Iya. spin. Panjang minimal 2, 3. 3. Ini 2 yang Raven yang sudah pesek udah pesek. masih 24,5 masuk. Yang pernah mencium sesama, jeruk makan jeruk. Ini Masih masuk. yang Keman. Buatan Pak Keman. Masih 24. Oke. Buatan- Wah, ini tusuk konde apa biola ini? Kondre. Konde tuh. Sutu konde. Ini 2,3,5. Mas Gige. Masuk enggak ini buatan Mas Gige ini? Wah, oh iya ya nih. bobotnya mau buka itu 2, 3 kurang. Kurang, bobotnya. Bobotnya nggak masuk. Nggak masuk. Terlalu ringan. Terlalu. Nah, ini sumpit. Sumpit. nggak masuk 97. Wah, Kurang masuk. 3 gram. Hah? enggak dong 97 kok. Oh iya nih. Kurang Berapa? banget. 200 ya? Animus nih, Nah, masuk. berapa beratnya? Tadi kan sudah. Udah. udah Terus apa lagi? Tambah lagi. Udah itu aja. Ini. Oh iya. Konde. Tusuk konde. Oke. Musketer.
Masuk. Betul. 217. Masuk. Yes. Panjangnya Itu dong. 23. Wah, Oke. pas. Pas. Asal dengan pesek aja. Biar nggak pesek gimana? Sepuh. Sepuh. Cara pula antar rumah. 23 apa itu, Mas? 23,5. Yes, itu. Yang kedua, kenapa kadang diberatkan handle? Karena bagi lemparan-lemparan yang kuat, lemparan pisau itu seperti pasak. Nah ini bokongnya tidak berat, begitu nancep duk jatuh. Ya, Tapi pokoknya berat, drop kayak dipasak dari lek. momentum. Ya? Momentumnya makanya yang model-model gini, model pasak ini nacepnya dalam-dalam. Nggak percaya tanya Kang Asep. Nyebut nama. Ya loh, Kang Asep udah pernah nyoba soalnya. Itu yang berat belakangnya. Kalau berat depannya ini karena ini seimbang dan agak berat depan sebenarnya dilihat itu. Untuk nambahi kekuatan putaran aja. Karena kalau lemparan spin itu pada dasarnya banyak berupa bacokan. Jruk. Anak sing abot mburine begitu bacok gendul Lepas ya? Not include ya, tidak masuk. Makanya Mengganduli. menggandul, makanya di sini tuh biasanya lebih berat tuh damage-nya lebih berat. Kelemahannya dikontrol sulit. Ya, kalau pas dibalik. Ya enggak. Ini tuh peso-peso berat tuh kontrolnya sudah enggak biasa. Makanya peso Lebih yang capek. agak ringan dan simetris. Kalau peso-peso tidak simetris tuh lebih besar power ya, cuma cenderung turun nanti lempar atau naik karena ada tarian di. Jadi misalnya ada yang mau latihan untuk nyoba-nyoba dulu di rumah, ada potongan pagar gitu ya. Potongan pagar cuma dilancipi itu boleh ya? Boleh. Yang penting kalau jaraknya panjangnya tadi, kalau mau pakai teknik mau belajar pertama lebih enak memang full spin. Full spin kalau bisa beratnya setimbang di tengah, panjangnya minimal 25. Dan jangan dikira kalau panjang ini hanya kira-kira aja loh Mas. Wah, ini ono penelitiannya ya. Oh iya. Kita udah coba berkali-kali, bertahun-tahun bahwa lemparan Bukan ngasal ya, bukan menentukan ngasal. panjangnya. Paling enak Oke. memang 25 sampai sekitar 34 35 Mas Boy. Rentang, Untuk ya. jaraknya untuk Ya, jarak ya. 3 meter 4 meter. Di atas itu atau di bawah itu biasanya butuh teknik khusus. Yang kalau badan nggak biasa biar keduran. Jadi kalau bikin di rumah buatlah yang 30-an cm. 30 cm. Itu Aman. paling aman untuk speed. Paling aman. Bentuknya lurus tok, lancip Lurus boleh. saja nanti boleh. Beratnya kalau bisa mendekati Saya ke- mendekati 250. ya, karena untuk biar spek kompetisi. Yang kedua berat itu berat paling enak. Jangan pakai berat yang cuma 50 gram melayang Mas, kayak tadi kayak ada Betul. semacam surikan warna kuning gitu. Bukan yang ini kan? Bukan. Mirip itu. Makanya begitu berat dan panjang lebar itu ditentukan tuh sebenarnya tidak hanya asal aja biar ada apa, tapi juga pertimbangannya berbagai hal kayak tadi. Kita udah berpengalaman bertahun-tahun, kita cari yang memang enak. Jadi pisau lempar itu dibuat untuk membantu pelempar menangkap pisau. Ya. Bukan mempersulit Mas Boy. Jadi kalau bisa dibuat semudah mungkin, tetapi karena ini olahraga turbo tetap ada ukuran dan batasannya. Ya. Ya ora oleh ngarep mburi terus blade kabeh. Pun juga depan belakang blade belum tentu rancep loh Mas. Atau beratnya 4. Iya. Ini. Nah, ini. Kadang tuh banyak yang blade-nya sampai depan belakang ora tau nancep ya nih. Emang kurang lagi. Oh, terus ini apa? Bevel ya. Bevel paling tipisnya diatur nggak? Enggak. Bisa paling Asal dia tipis. tidak tajam. Nah, harus tidak tajam. Ya tajam tuh biasanya 1 mili tajam. Ya, Makanya bevel biasanya di atas 2 mili dan sudutnya ditumpulin. Karena Ya. saya medeni soal ngire itu Mas, sudut-sudut. ya gini. betul. Beberapa saya dapat peso itu memang ya cutting ini mesinnya masih Iya. tajam. Saya tuh pernah pakai ini sini tajam, saya lempar sobek pisaunya. Pisaunya. Masa saya aja. Sering kita jadi emosi gitu sebenarnya ya, tolong dimaklumi ya. Dukun ya kena iki padangan. Ayo malah bandem iki ta. Wah, men. Iku sing konde. Londe. Mana itu? Loh, Mana? gitu aja. Ya. Nah, teknik-teknik itu banyak, tapi yang banyak merusak pisau itu adalah yang lemparnya nggak benar Mas. Jadi yang lempar nggak benar itu jatuhnya pisau kayak gini.
atau gini ini merusak pisau. Iya, ya. Jadi ngelempar pun kalau benar ya biasanya aman sebenarnya. Tapi kalau nggak benar jatuhnya twang di sini. Jadi kalau yang pisaunya sampai pesek itu lemparnya nggak bener ya? Lemparnya tergantung. Ketemunya apa? Ketemu pantat temennya ya. Nah, kalau ini memang dia salah beli aja. Oke, Devan. Saya beli yang grade A, dia beli yang grade B. Tuh jatuh gini tuh pertama ya Bang. Besok kedua bagi pelempar juga bahaya karena jatuh gini lembarnya lebih Pantal. Kalau yang bikin lentingannya jauh. Lentingannya jauh sebenarnya kayak gravitasi sih Mas sama kayak. Enggak, maksudnya gini, ketika dia natap terus lentingnya jauh banget. Ya. Itu biasanya dipengaruhi karena Hari pertama bahannya. Bahan pisau. oh bahan pisau. Yang kedua desainnya. Oh. Jadi pisau-pisau tipis tuh rawan mentalnya lebih jauh. Ya, ya, ya. Pisau tebel kalau misalnya bahannya bagus mentalnya jauh juga. Ya. Jadi memang paling aman pisau itu 5 mili sampai 8 mili Mas Bay. 5 sampai 8. Jadi mentalnya nggak terlalu jauh. Kalaupun mental kelihatan mentalannya. Mental itu biasanya karena nggak nancep. Iya. Iya. Karena lemparnya bodoh. Nggak bodoh. Bukan bodoh. Kurang Latihan aja. Kurang latihan. Ada apa Bang? Ayo. Itu contohnya. Itu contohnya. Kok jangan. Loh, contoh tidak baik. Jangan dilemparkan ke benda hidup ya. Jadi itu larangan keras kalau sampai kejadian kecuali khilaf itu. Jadi ya, bendanya dimatiin dulu. Dari pohon hidup tidak boleh dilempar. Ya. Jangan Bisa melempar pohon hidup ya angel. Orang tak pote. Angkat pohonnya dulu. Oh, caca sulit. Ingat jangan lempar pohon hidup. Iya, betul. Berat. Susah Harus nyambut. nyambut. Ada nyambut. Tapi serius ya. Pohon loh ya. Bukan tanaman loh ya. Pohon yang hidup jangan jadikan target juga ya. Betul. Pohon asa nggak boleh apalagi kamu. Yang ideal targetnya Kayu. Kayu datar, ya. yang Empuk. datar. Kayu mati lah, bukan kayu mati ya. Dia kayu bukan tumbuhan, bukan tanaman. Kayu pilih yang Mati itu bisa juga. empuk. Ya empuk itu ya kayak sesengon. Kayu Angsana, sama pinus, kayu sama sponati rekomendasi mana? kayu. Kayu. Tetap kayu. kalau nanti terlalu ini. Terlalu mudah menancap sponati itu. Oh enggak, rekomendasi. Bukan, terlalu mudah menancap ya mas. Jadi Oh. bahkan di beberapa video yang di sosial media itu yang lemparan sok cepat-cepat Iya. itu Tembus. padahal pisaunya gini. Oh. Itu kalau di kayu nggak bisa nancap karena dia posisinya ketemunya sponati gini dia masih masuk. Oh. Ada yang cemendal gini nih. Iya. Padahal sponati loh itu bukan gimana kalau di kayu kan. Itu tujuannya kenapa itu tidak baik? Tidak baik untuk latihan karena kita nggak tahu mengukur tenaga nancapnya seberapa. Pisau menancapnya gimana itu kan nggak ketahuan. Tapi Ya. kalau di kayu kan ketahuan. Oh pisaunya nancap kayak gini. Buat koreksi ya. Buat koreksi. Kalau yang di sosial media itu banyak yang ini apa? Memamerkan ototnya. Jadi seolah-olah itu lemparannya itu karena ototnya yang kuat. Kalau orang yang nggak tahu, maksudnya nggak sering lihat yang gini-gini, nganggepnya biasanya kan ototnya harus kuat dulu. Ya. Tapi kalau yang lihat gini-gini kayaknya ototnya biasa-biasa aja. Kalau untuk awal mungkin ya, karena saya dulu waktu pertama kali juga mikirnya pertanyaannya adalah exercise apa atau apa workout apa yang bisa mendukung untuk lempar pisau gitu. Apa harus dumbbell atau apa, itu sempat saya kepikiran gitu. Supaya tenaganya itu powerful gitu. Ternyata justru bukan di situ sebetulnya, lebih karena tidak secara langsung. Soalnya di brainwash sama ini sosial media yang di luar itu kan koyoke wis ototnya gede, Ya. mancapnya truk. Ya, Iya. Yang latih otot tuh perlu karena kita ngelempar ya pakai otot pasti. Tapi jangan berlebihan. Karena nek ototnya terlalu tegang tuh malah sobek. Ya. Yang kita butuhkan tuh ya pertama relax. Lentur ya. Lentur relax. Teknik ya. Relax, terus teknik. Karena kita banyak pakai sendi Mas Boy ya. Ya. Nek sendi ini kaku nanti terjadi yang namanya terkilir. Ya kalau latihan biasa enggak. Cuma kalau latihan udah kayak ini beliau-beliau ini yang latihan sudah 2000 lemparan per tahun. Jadi Pak berarti. Dikit banget. Ya lempar sehari 8 jam, 4 jam itu memang. Sehari 1000. 1000 sehari itu nanti kelihatan cederanya. Jadi paling aman adalah sebelum melakukan lempar pisau pemanasannya sudah stretching dulu, Bu. Stretching. Stretching. peregangan. Peregangan ya, peregangan.
sebenarnya mungkin kalau di luar-luar yang video di sosial media yang memamerkan otot tadi mungkin di video itu tidak masalah untuk mereka mas, karena yang pelakunya ini memang melatih ototnya keras gitu loh. Sedemikian rupa ya. Cuman untuk Yang niru. pemula yang meniru, nah kadang beberapa influencer di luar itu memang menurutku pribadi malah Aduh, lewat. Kena jatuh. menurutku pribadi untuk pemula tidak disarankan melempar sekuat itu gitu loh untuk Tapi yang di luar itu loh, banyak yang kayaknya ngotot banget tapi nancepnya itu nggak dalam. itu kan sama kayak Karena teori yang episode sebelumnya kita bahas. Yang berat itu. Yang berat. Yang pisau cepat belum tentu nancapnya dalam. Tapi untuk secara visual kan pemula melihat fisik pelemparnya dulu nih. Iya. Lempar harus kenceng itu sebenarnya kalau dari kita tidak disarankan sekuat mereka gitu loh maksudnya. Karena mereka kadang ada yang memang ototnya terlatih kayak si Lowick itu dia pitcher memang ternyata pelempar kenceng, ototnya memang udah dilatih untuk itu gitu. Tapi untuk pemula jangan, sebaiknya secukupnya aja, nggak usah terlalu sebesar itu. Iya. Dan naiknya bertahap, jangan terburu-buru pengen naik. Karena amatur naik terlalu cepat tuh Ya, ototnya kaget lah. kaget ya. Kadang ada yang merasakan sakit itu lanjutan aja, nggak usah berhenti. Nah, ada takarannya sakitnya kayak apa? Nah, sakit tenanan ya usah diteruskan. Iya. Ini nek sakitnya diraba ototnya masih aman dilanjutnya. Makanya sampai sakit bisa mendatangi ahlinya ya Mas Boy ya. Ya. Biar tahu nanti diteruskan enggak ini otot yang berkembang atau otot yang cedera ini. Itu perlu itu pemahaman ya, salah satunya juga pemahaman terhadap fisik pribadi itu juga Iya, penting. salah 2, salah 3 itu Mas satu itu. Hasilnya Setiap olahraga penting. kayaknya. Ya, saya Setiap olahraga betul. Setiap olahraga. Kesadaran terhadap fisik itu, oh ini pegel doang nih, enggak. Ya orang kadang cedera itu kan ada yang pegel dibilang cedera, ada yang cedera Ya. dibilang pegel, nah itu kan perlu pemahaman. Ada yang merasa ototnya sobek. Padahal enggak. enggak. Iya, makanya sebaiknya tahu kapan istirahat, tahu kapan melanjutkan. Kalau belum tahu yo minta pelatih. Ini penak-penan aja, kita olahraga biar tambah sehat, biar tambah sakit. Betul. Gitu sih. Ya, Jadi latihan sendiri nggak apa-apa, tapi lebih baik kalau ada pelatihnya. Ya. Betul. Minimal tahu basicnya dulu, minimal belajar basicnya, terus kalau mau mengembangkan sendiri di rumah misalnya, ya bertahap, jangan langsung lihat apa, YouTube, lihat YouTube, Media lihat sosial. pelatihnya ngelempar santai-santai terus diikutin sesantai-santainya. Iya. Ini ya kalimat sakti dari guru saya dulu bilang, what you see is not what you think. Iya. Jadi apa yang kita lihat tuh nggak seperti apa yang kita pikirkan. Jadi sebaiknya memang kayaknya saya kenal guru Anda itu. ya guru kandung juga. Gurunya dia juga. kakek guru. Apa Jangan, bukan kayak guru kalian. itu terjadi sama aku mas. Jadi kita ngulik no spin itu, kita ngulik satu teknik nih, tekniknya Ahmadu dari tahun 2013 ya. 2013 sampai 2017 2018 di sosial media tuh udah dibilang udah keren nih, udah mirip, sampai ada muridnya yang orang Israel itu siapa, Benjamin Netanyahu. Robi Salim. Robi Salim aja ya. Robi Salim tuh nanya, kamu latihan sama Madu ya? Langsung enggak, lu bilang lu cuma Lihat YouTube lihat YouTube doang. Terus ada satu lagi muridnya Ahmadu yang di Amerika. di Amerika yang tiba-tiba japri, dia nanya apa, Oh, kamu pertama dia nanya ini, kamu belajar Ahmadu dari mana? Oh enggak, saya cuma nonton YouTube-nya aja terus ngulik sendiri. Oh ya pantas. Ya itu, pantas apa? Ya what you see is not what you think. Yang kamu lakukan itu hanya covernya aja. Belas nggak ada ilmunya sama sekali katanya. Waduh. Nah, ternyata abis itu ditawarin itu, kita belajar. Mau nggak, dia langsung menawarkan untuk mengajarkan itu. Nggak ada nggak ada biaya, free, nggak ada babi bu, langsung iya. Nah, setelah itu memang mengulik dari nol, memang iya ternyata memang benar salah 100%. Ya 100% salah bikin. Ya hampir 100%. Ya ada beberapa yang Kalau udah gayanya bisa. oke lah, itunya flow-nya, cuman secara teknik mulai dari nol lagi. Nah, Betul, pengelolaan lagi. dan setelah ngikutin metodenya tidak ada cedera ya. Enggak ada itu. Pada saat berlatih dan berkembang itu tidak ada cedera.
otot-otot yang bergerak itu memang prosesnya, tapi bukan cedera. Tapi kalau dulu cederanya, waduh, Komplit. tiap latihan ada aja cederanya. Dan tidak berhenti loh, orang angluh loh. Iya, Untuk alasan aku sudah nggak latihan orang. cedera. Itu namanya hobi. Angkat-angkat. Penasaran sih sebenarnya. Penasaran loh. Hujan berhenti enggak, lanjut lempar licin. Wah, bisa nggak dilempar licin? Oh, ternyata Gila, bisa ya padahal lempar. bisa. Tidak Tapi tahu itu- contoh ya. Ya, untuk teknik-teknik tertentu, kalau memang apa? Teknik tertentu tuh teknik yang ini ya, yang kita bisa lihat dari hasil lemparan ya, hasil lemparan sama effort orang yang lempar santai tapi kenceng. Nah itu waspada untuk ditiru. Jangan sembarang meniru itu karena itu gimana kalimat saktinya? Semakin mudah terlihat, semakin sulit latihan. Original itu dari JLM. Semakin terlihat mudah, semakin sulit latihan. Bukannya itu semuanya di teori bela diri juga gitu. Iya ya. Iya. Bisa ya, bisa tidak. Jadi yang memang sih, maksudnya kalau secara pandangan awam sih memang ada, kalau kita ngomong teori bela diri umum ya atau olahraga umum, kadang-kadang itu ada teknik yang memang kayaknya gampang banget, tapi ya kalau itu dilakukan awur-awuran cederanya apa-apa. Iya, betul. Cederanya apa-apa. Kalau di lempar pisau sederhana mas. Lihat aja yang orang yang lempar kayaknya santai tapi kenceng, ditiru pasti nggak bisa. Maksudnya ditiru saat itu pasti nggak bisa, kayak Karena semakin mudah kelihatannya, semakin berat latihannya itu. Iya. orang banyak yang nyoba lempar dengan kaki sejajar tapi badannya tidak stabil, lemparannya pelan. Itu kan sebetulnya apa ya, nggak semudah itu sebetulnya untuk melempar dengan kaki sejajar itu Mas. Tidak sudah itu Ferguson. Betul, betul. Jadi boleh dicoba, teman-teman boleh dicoba, misalnya bisa melempar dengan kaki sejajar gitu, full spin aja kita pakai full spin. Kalau badannya stabil, tidak Bungkuk, condong tidak condong ke depan, depan, tapi pisaunya tetap nancap dengan kencang, oke, itu bagus. Itu yang dimaksud tekniknya seperti itu. Di jarak sampai 7 meter lah bisa seperti itu. Tapi kalau di jarak 3 meter bisa, di 4 meter sudah ada goyangan kayak gitu, itu sebaiknya pakai kuda-kuda. Harus. Karena kalau itu diteruskan, itu Bahaya. bahaya di pertama teknik, kedua Otot kacau nanti ototnya. Kacau. Biasanya pinggangnya kena karena tulang punggungnya terus. Karena di pinggang ke atas kepisah jadinya. Iya. Kaki berusaha menjaga, tapi badannya ke depan. ketarik sama pisaunya ke depan. Dan sebenarnya kan kalau yang susah di pisau lempar itu kan lecutan ya. Jadi ada momen yang tiba-tiba ada yang dilecutkan, ada yang dikeluarkan. Nah itu kadang-kadang kan kalau itunya cepat banget, kalau ototnya nggak terlatih kan bahaya. Betul. Bisa apa? Stres ya ototnya. Iya. Ada apa? Ya, Kejutan kejutan. otot itu. Tarik cepat balik bundet. Ya itu Aset, tuh. muncul. Terus modelin. Iya. Itu rasanya saya sudah ngalamin. Saya sudah ngalamin. Saya banyak pengetahuan tentang cedera karena dialami Mas Bayu. Saya tinggal menikmati kesakitan dia. Ya, kenapa saya bisa bilang hati-hati dengan cedera? Karena saya ngalamin cedera Hampir semuanya. dari sini, jari ini, pergelangan, jempolnya pernah ya, jempol ini pernah cedera mas, sampai bengkak jempolnya. Ngapain coba? Sini, otot sini, sini bahu, belikat, pinggang, kaki kiri, Malah gitu ya. sama pergelangan kaki. Ya tinggal burung yang belum akhirnya lah kayak gitu lempar aja. Itu yang saya bisa bilang karena saya ngalamin itu semua gitu. Udah. Saya juga bilang karena saya lihat ini. Dia cuma saya. Saya itu penakut. Jadi kalau mau ada cedera saya selalu bilang Mas Bayu. Mas Bayu hentikan ini nanti cedera. Kalau Mas Bayu tidak terabas, tak coba cederanya yo. Iya. Karepmu. Karena tapi aku jadi ada pengalaman barang cedera. Jadi tapi ya itu juga modal kita supaya orang-orang setelah kita ini jangan sampai mengalami cedera. Yang kedua kita bisa ramput teknik yang minim cedera. Jadi bisa melempar sampai tua tadi. Jadi tetap sehat. Jadi bukan lempar pisau dan melemparkan mari awak sakit. Yeah. Kita kan mencari kesehatan. Mencari latihan konsentrasi. Tapi ini hanya versi kami. Kalau teman-teman punya teknik sendiri ya monggo silakan. Kalau mau cedera juga yang apa?
Itu bagian dari olahraga. Betul betul. Tapi sebenarnya ada Tapi kalau- enggak sih exercise-nya buat fitnessnya lah istilahnya. Fitnessnya buat Ya ada sebenarnya. oh ada ya, ada Ada. Susah tekniknya. dinalar tapi Bisa. tapi susah. Jelas. Ya gampang aja dilakukan pelan. Hmm. Kayak ngelempar pelan aja. Jadi Oh. kalau angkat beban ya pelan aja. Ngelatih repetisi berarti ya. Ya ngelatih kontrol pelan Mas Inu. Oh. Kalau push up ya pelan aja. Begitu. Itu nanti ngelatih sendi terus kesadaran. Jadi nek ada apa-apa nanti bisa apa jeneng sadar. Yang bahaya kan tidak sadar tadi. Bandung tuang tidur bangun sakit. Waduh, ini sakit. Nah, itu. Tapi dengan latihan pelan tadi, push up pelan-pelan, Oh, push up. angkat barbel pelan-pelan, itu lah apa aja dengan pelan nanti Oh. begitu otot sudah mau gerak rasa nanti sudah merasa nggak enak, sudah hentikan. Apa dilus-lus. Jadi basicnya hampir sama kayak bela diri yang lain. Ya Lakukan mungkin pelan-pelan. mirip, mungkin Mirip. tapi nggak tahu beladio betul-betul tuh Mas Inu. Iya sih. Yang pasti dirosot. Pemanasan otot sih. Pemanasan otot. Oh. Sama persendian kok kita. Persendian. Penting itu persendian sama peregangan tadi. Walaupun sambil duduk tetap misalnya ini diturunkan, dinaikkan, turunkan, naikkan itu baru sini diputar dikit, putar keluar, putar masuk itu harus selalu dian karena ototnya kita pakai semua. Kalau aku lebih sering belikat. Nah, ikat itu kayak Bruce Lee yang kucing. Ya emang kadang di bela diri itu disebutkan kalau ngelempar atau mukul dengan pinggang. Iya. Teorinya. Pada akhirnya yang jalan ya tangan juga ya. Duh. Ya nanti saya tak jika tak sikut juga. Pinggang di sini nggak nyikut juga. Tapi itu banyak bantah deh nggak apa-apa. Ini kan Bela versi diri kami. kan banyak caranya ya, banyak caranya. Ini kan versi kami. Iya betul. Jadi selain core-nya juga badan lain dirawat. Memang semua lemparan berasal dari chi nanti lama-lama. Lama-lama loh dari apa? Dari dantian atau dari apa di bawah pusar itu yang nanti bisa memperpanjang, memperkuat tanpa banyak membebani otot. Iya. Tapi yo nanti Aku belum pakai ini. Tapi anu, buat apa? Buat itu memperingan. Pemberingan. Gitu. orang-orang sing anu terlalu teoritis kadang-kadang yang mempertanyakan C-nya itu yang gimana? Kok dilempar itu mudah sebenarnya. Sama pegang pisau. Iya. Oh, hasil Tapi- lemparannya ya. Gimana gitu? Enggak bukan hasilnya. Dilihat aja ngelemparnya. Nanti saling kalau orang sudah sama-sama sampai pada tahapnya sampai pada ketinggian sama, nggak usah lihat nancepnya mas. Lihat dia pegang pisau berdiri aja udah kelihatan. Oh. Ngobrol itu dari Iya. gestur. Jadi kadang di lapangan dia lirik-lirikan aja man. Wah Ini. ini oke. Ini. Wah saya pasti kalah sama ini kayaknya. Anu wedine pas gesturnya masuk ngelempar keluding. Oh nggak masalah. Enggak masalah. Nggak masalah. Karena kalau sebenarnya kalau posisinya kayak sudah di tahap itu mas ya, Nah. yang dilihat itu bukan nancep. Oh. Kadang orang itu sombong, disembunyikan, lempar nggak ditancepin, tapi kelihatan cara yang lemparnya. Oh ini bang, satu ini bang. Nancep itu bisa Bukan menjadi pencapaian. nancep itu belum tentu tekniknya benar, Benar. belum tentu kualitas lemparannya bagus. Bisa untung-untungan juga. Bisa Tapi kalau penipu. yang kita bisa melihat sepaketnya, bagus sih lemparan. Meskipun nggak nancep, kita tahu ini nih yang di Metodenya bener nih. ya kayak mas lu kan di bela diri ada yang orang kelahi kalah terus tapi sakti sebenarnya. Iya. Wah ini bangsat ini di manusia ada beberapa orang gitu juga. Iya. Nggak usah kita sebutin ya nanti. Temen kita juga kok. Cuma pengen tak pisu-pisu ya. Emang anjing. Ini nggak punya anjing yang bukan. ya, kayak gitu. Jadi apa memang, tapi itu kan sebenarnya kembali ke ini lagi sih, ke orientasi masing-masing. Betul. Kalau orientasinya cuman apa, rekreasi ya cukup, Rekreasi, ya. sudah bisa nancep ya udah bagus, udah menyenangkan, bisa ngopi, bisa ngobrol. Ya, itu di awal tadi kita mau lempar tujuannya apa? Mau rekreasi, mau jadi atlet atau pengembangan diri. Nah, rekreasi ya secukupnya jadi atlet dia pakai drill ketepatan. Pengembangan diri ya mulai melepaskan diri supaya tidak terikat dengan jenis pisau, bentuk pisau. Pisau itu manut dengan perintah kita kata orang Jawa, tapi di teknisnya ya latihan yang baik. Betul. Meditasi tadi. Sampai ke tahap itu, tahap meditasi dan yang pemahaman di luar itu tuh memang itu tahap selanjutnya. Itu pilihan, kalau nggak mau ke situ ya nggak apa-apa, kita Iya. nggak paksakan. Meditasi itu ya bukan dia ngelempar pisau itu pun meditasi sebenarnya.
ngobrol gini ada meditasinya. Iya, ada yang menarik itu gini. Menarik apa menolak ini? Menarik. Oke. Jadi kayak penembak itu ada otot-otot khusus yang akhirnya terlihat menonjol. Kemudian orang Kita otot burung kan Mas ya. Otot kemana mas? Nggak ada otot nah. nah Nggak ada yang ini ya itu menonjol. makanya menariknya gini. Penembak ada ciri khususnya, pemegang pedang panjang juga ada ciri khususnya. Nah, untuk khusus pisau itu memang agak suka dilihat. Nah, yang saya lihat lagi yang menarik itu di pisau lempar. Kok saya tidak melihat ciri khususnya ya di ototnya. Belum. Ya mudah aja. Hampir semua bela diri menggunakan tangan kaki itu nek mau dilihat bahunya. Kalau dia bahunya turun biasanya bagus. Oh. Berarti kontrol tensi di sini Bahuku turun sebelah. Ini nggak pernah dilatih. ya udah dilatih, yang satu naik gitu. Yang Satu turun. Tapi kalau bau kan hampir di semuanya ya. Iya, hampir semuanya betul. Kalau latihannya seimbang. Ya, Kalau tidak seimbang seperti saya nih, baunya turun sebelah. betul. Tapi maksudnya turun enggak. Turun sebelah Enggak naik. Yang sebelah enggak naik juga. Enggak. Itu. Nanti kan yang tahu ya itu sesama pelempar nanti. Karena itu hal-hal kecil yang rigid sebenarnya. Kalau mau lebih dalam lagi sebenarnya auranya udah kelihatan. Dia kesalaman masuk lapan, wah ini pelempar. Sah. Dilihat telunjuknya. Kalau Metekol kapalan ya. berarti half spin atau no spin. Kapalan masih baru itu. Baru. Kalau udah lama kapal udah masuk. Udah include kapalnya tuh. Udah nggak kelihatan. No spin itu no spin half spin ya sebenarnya. Full spin juga bisa sih yang lempar pakai tulang belakang. Tulang belakang gimana? Maksudnya yang dibahas itu tulang belakang? Ruas tulang yang dipakai. Oh, Itu rasanya aduh, Cuma nggak boleh banyak-banyak. nggak boleh sering dipakai karena kontraksi ini ya ruas ya. Luas ya. Tapi rasanya mas, itu rasanya ini yang saya alami ya. Kayak kalau pipis sampai merinding gitu. Nah gitu. Di setiap lemparannya. Asik kan? itu pernah melakukan itu sampai berapa ratus kali atau berapa ribu kali? Ini bapak ini bilang jangan sering-sering. Oh, Jadi secukupnya saja. Sebenarnya saja. betul. Kalau bisa. Sebenarnya itu kalau diterusin mas, bukan terusin ya. Itu kalau di apa? Dirapetin, orgasme. Tapi kan Tapi- bisa menyebabkan kelumpuhan. Nah, itu tulang tingkat belakang. selanjutnya yang lebih sulit. Jadi sensasi tetap tapi tulang tidak dipakai. Oh, Itu ya. saya rotangel itu betul. Ya Cuman itu kan bahaya tulang belakang. bahaya. Takutnya kan tulangnya jepit. Ya bisa jadi. Ruasnya cuma soalnya mas. ruasnya. Ruasnya. Sebenarnya aman karena tarian otot samping sudah disesuaikan sebenarnya. Cuma yo Ya namanya Karena- juga kecelakaan. iya karena nggak ada yang bimbing kita. Ya, karena itu tahap terus terang itu tahap yang kita nggak berani ya karena itu Iya, resikonya cukup tinggi ya. Ya. Yang Tapi- kedua nggak banyak orang bisa kita ajak ngobrol ini. Malah mungkin belum begitu banyak ada. Jadi kita tuh meraba-raba jalan gelap itu loh. Ada satu sensei itu bisa. Ah iya sulit. Tapi ya itu maksudnya itu yang nggak berani tak tabrak untuk cederanya karena itu berbahaya sekali. Bahaya sekali. Ya. Ada satu orang memang tuh yang Bisa. saya pukuli berkali-kali nggak apa-apa itu. Bisa dia itu. Cuman apa ya cukup buat dinikmati aja kalau misalkan. Karena itu butuh latihan khusus ya mungkin kami belum siap. Karena itu mungkin Dampaknya di lemparan? oh lebih kenceng tahu. Oh, penetrasinya lebih Lebih dalam lebih kenceng lebih ringkes Lebih enak mas. lebih enak. lebih fokus nggak? Oh iya jelas itu udah tahapnya udah di itu tahapnya udah di meditasi. Oh. Saya pernah ngerasakan 30 meteran ini tembus tuh yang sekali lempar. Itu nggak berani lagi. Yang Sugara Milk yang dari apa jenis batang kelapa dikeraskan dari pojok parkir sana itu. Ya pasti Pakai itu. Oke itu cuma saya nggak pakai tulang belakang tapi sensasinya kerasa kayak ada sesuatu yang mengalir aja. Itu nak di belah diri sudah jinnya itu. Jelasin itu aku juga itu perjalanan dari latihan sih. Dan itu menurut saya terbatas. Mungkin hanya bisa dilakukan 3-4 kali atau 5 kali. Setelah itu habis. Karena itu pertama adalah kumpulan dari latihan yang beribu-ribu jam. Yang kedua jalan yang kita pakai itu body kita body Mio, dileboni mesin BMW yo. Terbakar kabelnya. Karena
Kalau aku kan murni nggak pernah belajar kayak gitu mas. Begitu ngerasain tuh, wah gitu loh. Sesuatu yang kok bisa ya ternyata. Dan ternyata memang ada gitu loh. Sekarang kalau lagi udah terlalu capek, nah itu keluarin mas. Karena itu rileksnya benar-benar mecah ini. Rasanya enak banget. Cuman ya itu melewat. Itu tahap terakhir dari latihan yang cukup gila itu. Dan kadang-kadang perlu pemanasan yang sangat lama. Karena butuh hormon apa mungkin yang membuat atau tersesak atau apa, nggak tahu saya. Dikendalikan apa? Tapi loh ya, ini dengan bimbingan khusus ya. Maksudnya jangan coba-coba itu. Ya, ini yang bimbing siapa? Enggak ada yang bisa bimbing. Ini kan cuma berbagi pengalaman. Ini juga dari hasil latihan yang betul. Bisa dibilang gila sih. Dari full spin kita juga kan itu sebenarnya dari kompilasi dari full spin kita juga. Nah, latihan selama berapa? Hampir 6 tahun dari jam 2 siang sampai jam 1 pagi. Efektifnya tuh pokoknya satu hari itu kita efektif gitu ya mas ya. Yang gila tuh 4 jam. 2 jam non-stop, istirahat setengah jam, 2 jam lagi. Hujan nggak berhenti. Liburnya cuma hari Minggu. Sudah ya. Aku main airsoft. Berarti hari lain gas. selama berapa tahun? Efektif tuh di 3 tahun pertama. Ya persiapan 3 tahun. Persiapan 3 tahun buat gitu. Iya. Jadi kita nyari teknik dan itu setelah 3 tahunan. Setelah 3 tahunan kita drill ente-entean itu kita bener nih. Hajar habis semuanya. Makanya lama karena nggak ada bimbingan itu mas, nggak ada tutorial itu. Memang kita ngulik dari nol. Makanya vlog segini ini sehari 4 jam habis mas, 4 jam itu. Iya, log kita ada itu 30 cm, 25 cm mas. Kalau 20 cm, 15 cm itu untuk log apa tuh? Dibahas, maksudnya bagusnya apa ketebalannya berapa, terus kemudian pakai log yang gimana, maksudnya dari potongan tadi potongan kayunya sudah ya. Maksudnya model bulat, model kotak-kotak kayak di luar negeri atau memanjang itu lebih enak kotak, lebih enak ya, lebih aman, lebih mudah gini. Kali-kali lebih mudah dipakai, lebih mudah dicari juga bahannya. Kalau yang diberdirikan kotak-kotak gini bagus, itu paling bagus. Potong-potong nih. Ribet aja bikin. Semua mahal. Tapi itu kalau itu lebar bagus. Yang penting sisinya tidak banyak. Semakin banyak sisi itu semakin mudah rekoset. Jadi lingkaran itu nggak baik sebenarnya karena banyak sisi kalau nancep. Mental. Tapi kalau segi 4 kan cuma 4 sisinya. Lebih safe. saya di tempat-tempat pelatihan yang ada di YouTube itu kan kotak-kotak. Di Indonesia sulit guys. mahal soalnya ada sponsor gitu. itu kotaknya ditidurkan berapa sen itu? 5 cm? 20. Oh 20? 5 cm sekali sikat habis. Aku dulu bikin begini. Yang di rumah Anton bikin 2015 kan. aku lama nih awet mas, soalnya bulu kering. Kotak tapi Kalau pakai kayu sengon, pangkal itu loh. Iya, tak buatin kotak. Kotak itu bisa ya? Mungkin Ting. 22 kira-kira. Ting. enggak lenting. Oh. Udah cukup Mas Sip. Masih ya? Cukup. Kita bahas apa sih hari ini ya tadi? Ya ini berat ini spesifikasi. Saya sudah mulai silo matanya, Mas Bayu sudah mulai mau ngelempar, Mas Rino Cukup dulu hari ini, episode kali ini pendek dia nggak apa-apa lah. Besok kita masa zaman pendek podo wae. Besok kita episode selanjutnya kita akan bahas masalah Apa? Sudah mulai masuk teknik ya? Detail ke teknik aja ada nih. Safety wis ya? Sampai lalu ya? Sudah lalu itu. Teknik guys. Detail teknik aja ada tadi full spin seperti Full spin, apa. Besok kita bahas itu. Sampai jumpa di kesempatan. Rahasia ini. Jangan Ya. bilang. Kalau nggak temen nggak dikasih tahu. Kalau bukan viewer nggak akan lihat. Lah iya. Gimana kan lihat. Itu dulu dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lempar ke saja ya. Ratakan. Saya kaos dukun nih. Ratakan. Salahku. Iya, selamat malam. Pam. Ternyata udah kerekam. Wah. Oh kerekam tuh, Ber.